Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fadlida Fahardiansyah dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai laju reaksi. Nah, laju reaksi ini memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah suhu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tentang faktor suhu yang mempengaruhi terjadinya suatu laju reaksi. Tujuan dari melakukan praktikum ini, yang pertama, untuk memenuhi salah satu ujian praktek mata pelajaran kimia oleh guru pembimbing saya, Ibu Yoshika Gianino, dan yang kedua, untuk mengetahui keterkaitan antara pengaruh suhu terhadap terjadinya suatu laju reaksi. Sebelum memasuki tahap praktikum, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu laju reaksi dan faktor apa saja sih yang sebenarnya mempengaruhi terjadinya suatu laju reaksi. Nah, laju reaksi simpelnya itu kecepatan suatu reaktan bereaksi hingga habis. Nah, faktornya itu yang mempengaruhi ada 4 nih. Yang pertama, pengaruh dari konsentrasi, yang kedua pengaruh suhu, yang ketiga pengaruh luas permukaan, dan yang terakhir itu adalah katalis. The moment of truth. Jadi kita akan langsung nih ke praktikumnya. Praktikum untuk menentukan apakah benar suhu mempengaruhi terjadinya laju reaksi. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama itu ada 3 botol plastik, kemudian kita harus menyediakan 3 jenis air. Jenis yang pertama itu suhunya lebih tinggi airnya, jenis yang kedua suhunya lebih rendah atau air dingin, dan jenis yang terakhir adalah air dengan suhu STP atau suhu 25 derajat suhu normal. Kemudian kita menyiapkan vitamin C, saya menggunakan merek CDR, ada sticky notes dan pulpen. Kemudian yang terakhir itu ada stopwatch untuk menghitung lap pada setiap reaksi. Cara kerja praktikumnya yang pertama, kita tempelkan dulu nih sticky notes-nya untuk menjadi pembeda antara tiap gelas. Nah, gelas pertama untuk suhu yang tinggi, gelas yang kedua untuk air suhu STP, dan gelas yang terakhir untuk air dengan suhu dingin. Selanjutnya, masukkan 3 jenis air yang berbeda sesuai dengan yang telah disiapkan. Ini masukkan ke suhu yang lebih tinggi, usahakan volume per gelasnya itu nantinya sama. Kita masukkan untuk air dengan suhu dingin. Kita masukkan air dengan suhu STP atau suhu normal. Usahakan volume masing-masing gelas itu sama. Setelah volume dari ketiga gelas itu sama, siapkan stopwatch dan masukkan bahan uji yaitu vitamin C ke masing-masing gelas uji. Amati reaksi yang berlangsung pada setiap gelas. Lakukan 3 kali lap pada stopwatch ketika gelas sudah berhenti bereaksi dengan vitamin C. Kelihatan nih perbedaannya antara suhu yang tinggi, suhu STP, dan air dengan suhu rendah. Lap untuk suhu tinggi. Lap untuk suhu STP. Di sini terlihat nih, suhu rendah, vitamin C-nya mulai bereaksi. Mulai bereaksi habis. Lab untuk suhu yang rendah masih belum. Ya, lab untuk suhu yang rendah. Ya, ini untuk gambar lebih jelasnya tentang hasil praktikumnya. Semuanya sudah tepat bereaksi.
Sudah bereaksi, habis. Ini untuk waktunya. Ya, bisa dilihat di sini pada detik ke-37, vitamin C yang dilarutkan pada air yang bersuhu tinggi itu sudah habis bereaksi. Dan pada lab kedua, detik ke-49, vitamin C yang dilarutkan pada air dengan suhu normal atau STP habis bereaksi. Dan pada lab yang terakhir, vitamin C yang dilarutkan dengan air dengan suhu rendah atau suhu dingin itu baru habis bereaksi pada menit ke-1 detik ke-18. Nah, kan udah selesai tuh tadi praktikumnya. Biar nggak mubazir, vitaminnya jangan lupa diminum supaya tubuh lebih sehat. Kesimpulan yang bisa diambil dari praktikum yang saya telah lakukan tadi itu, jadi vitamin C yang larut pada gelas air yang suhunya lebih tinggi akan paling cepat bereaksi jika dibandingkan dengan vitamin C yang larut pada gelas air suhu STP atau suhu ruangan maupun vitamin C yang larut pada suhu yang dingin. Mengapa demikian? Nah, hal tersebut dikarenakan karena kenaikan suhu menyebabkan meningkatnya energi kinetik, di mana berakibat pada semakin aktifnya gerak partikel pada air dengan vitamin C, sehingga akan sering semakin terjadinya tumbukan dan laju reaksi akan meningkat. Maka praktikum tentang faktor suhu yang mempengaruhi laju reaksi itu valid, yaitu semakin tinggi kenaikan suhu maka semakin cepat terjadinya laju reaksi. Mungkin cukup sekian video ujian praktek kimia tentang faktor suhu yang mempengaruhi terjadinya laju reaksi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Apabila terjadi kesalahan kata maupun kesalahan dalam melakukan praktek, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.